Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan Pak Jajang dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita umur panjang, memberikan kesehatan, dan kita bisa kembali bersama untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang agama Islam. Baik, anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan melanjutkan bahasan pada pekan yang lalu tentang akhlak mulia, yang mana pekan lalu kita sudah membahas tentang sopan santun. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang malu. Pada bab ini kita akan membahas setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, makna sifat malu, ya. Yang kedua adalah kedudukan malu dalam Islam, dan yang ketiga adalah keutamaan malu. Baik, yang pertama, makna sifat malu. Nah, dalam membahas bab makna ini, kita akan mencoba menggali dulu malu itu apa sih dalam bahasa Arab. Nah, malu itu dalam bahasa Arab adalah al-haya'u. Ya, ingat al-haya'u. Sekali lagi bahwa malu dalam bahasa Arab itu al-haya'u. Nah, nanti kita akan mencoba mencari lagi al-haya'u itu berasal dari kata apa sih? Nah, al-haya'u ini yang artinya malu berasal dari kata al-hayatu, artinya hidup. Sekali lagi, kata al-haya'u yang berarti malu berasal dari kata al-hayatu yang artinya hidup. Nah, berarti ada hubungannya nih antara malu dengan hidup. Nah, kita akan coba gali. Nah, apa hubungannya antara malu dengan hidup? Baik, mudah-mudahan kalimat di bawah ini bisa membantu kita untuk memahami apa hubungan dari 2 kata tersebut. Hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu pada dirinya. Berulang, hidup dan matinya hati seseorang sangat mempengaruhi sifat malu pada dirinya. Jika hatinya hidup, ingat, jika hatinya hidup, maka sifat malunya akan sempurna. Dia akan punya sifat malu. Ya, jadi kalau hatinya hidup, maka sifat malunya akan sempurna. Namun sebaliknya, jika hatinya mati, maka sifat malunya akan hilang, alias tidak punya malu. Berarti kalau ada orang di sekitar kita atau bahkan kita sendiri sudah nggak punya rasa malu, berarti hatinya mati. Karena kalau orang yang hatinya hidup itu cenderung akan punya rasa malu. Yang kedua, kita akan bahas tentang kedudukan malu dalam Islam. Oke. Kita simak ya hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sekali lagi kita baca, Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Perhatikan kenapa tulisannya ada yang ditandai biru, karena ini fokus untuk kita memahami tentang hadis Nabi ini. Kita lihat artinya. Sesungguhnya di antara perkara yang didapatkan oleh manusia dari pembicaraan kenabian terdahulu adalah, nih perhatikan yang diwarnai biru tulisannya. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Apa sih maknanya dari hadis
Nabi ini hubungannya dengan malu? Baik, kita coba lihat slide berikut. Nah, hadis Nabi tadi setidaknya mengandung 3 makna penting. Ya. Pertama apa? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Nah, sesungguhnya di antara perkara yang didapat oleh manusia dari pembicaraan kenabian terdahulu. Nah, berarti ada kalimat pembicaraan kenabian terdahulu. Maka makna yang pertama adalah malu merupakan warisan para nabi. Ya. Jadi kalau kita mempunyai rasa malu, kita malu untuk meninggalkan kewajiban, malu untuk melakukan maksiat, malu untuk berbohong, malu untuk tidak taat, berarti kita sudah mewarisi sifat-sifat para nabi. Karena salah satu warisan dari para nabi adalah punya rasa malu. Yang kedua, makna dari hadis tadi yaitu sindiran bagi orang yang tidak punya malu atau sindiran bagi orang yang tidak punya sifat malu. Perhatikan kalimat yang di garis biru, di bawah garis biru tadi, yang diwarnai biru tadi. Ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Artinya, jika engkau tidak punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Berarti ini kan sindiran. Istilahnya ketika kita sudah disindir, kalau kamu nggak malu ya udah terserah kamu. Kalau kamu memang nggak punya malu, ya udah gimana kamu aja sok. Nah, gitu. Itu adalah sindiran, bukan perintah. Nyindir kalau orang Sunda tuh ya, ke orang yang memang sudah susah dibilangin, maka ya udah sok terserah kamu. Maneh we nek gitu nek YGN gitu kalau kata bahasa Sundanya. Nah, itu yang kedua, sindiran bagi orang yang tidak punya sifat malu. Nah, yang ketiga, makna dari hadis Nabi tadi adalah ancaman bagi orang yang tidak punya sifat malu. Diancam bagaimana? Maka diancam dia tidak akan menjadi umat Nabi. Nah, karena nanti akan kita ketemu di keutamaan malu apa saja sih? Karena salah satu ancaman bagi orang yang tidak punya sifat malu adalah dia tidak akan masuk ke surga. Naudzubillah min dzalik, ya. Sementara kita semua mengharapkan akan dimasukkan ke surganya Allah. Sekarang ke keutamaan malu. Nah, jadi rasa malu, sifat malu yang ada dalam diri seorang muslim ini ada keutamaannya loh, ya. Jadi jangan malu untuk punya rasa malu, intinya gitu. Tapi malulah ketika kita sudah nggak punya malu, karena nanti kita akan maluin. Baik. Keutamaan malu. Yang pertama apa? Merupakan sumber segala kebaikan. Nah, kenapa disebut sumber segala kebaikan? Karena ketika kita sudah mempunyai rasa malu, maka akan muncul kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sebaliknya, kalau sudah tidak punya rasa malu, maka dia cenderung akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu akan ada bersama dengan adanya iman. Ya. Orang yang punya malu berarti ada iman dalam dirinya. Nah, sebaliknya, ketika dia nggak ada rasa malu, ketika dia nggak punya malu, maka dipertanyakan, berarti imannya sudah tidak ada. Kenapa? Karena kalau orang yang beriman pasti punya rasa malu. Nah, yang ketiga, Allah mencintai orang yang punya sifat malu. Nah, berarti hubungannya dengan tadi, kalau kita nggak punya sifat malu, berarti kita akan dicintai oleh Allah. Berikutnya lagi, malu akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Kenapa tadi? Karena ketika kita bisa menempatkan malu dengan baik, maka itu akan menjadi kebaikan buat kita. Contoh, ketika kita akan melakukan kemaksiatan, kita malu terhadap diri kita, malu terhadap Allah. Malu, Allah pasti melihat kita. Ketika kita akan meninggalkan kewajiban, ya,
ketika kita tidak sholat subuh, ketika kita tidak sholat duhur, kita malu. Nah, maka laksanakan sholat. Nah, ketika kita punya rasa malu seperti itu, maka akan mengantar seseorang itu ke dalam surganya Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa menempatkan malu dengan sebenar-benar. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan ahli surga karena mempunyai sifat malu. Perlu diingat, tempatkan malu dengan sebaik-baiknya. Kita boleh punya rasa malu, tapi jangan menjadi pemalu. Ya, kita boleh punya sifat malu, tapi malunya yang tepat, jangan malu-maluin. Ya, karena orang yang malu-maluin ini yang akan justru sebaliknya tidak akan ada kebaikan pada dirinya. Mudah-mudahan pembahasan kita tentang malu sebagai mahkota akhlak ini ada manfaatnya. Ya, karena sebagai orang muslim yang punya akhlak berarti kita harus punya sifat malu. Baik, kita cukupkan sampai di sini pembahasan tentang malu sebagai mahkota akhlak, dan kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya dalam pelajaran yang sama namun dalam materi yang berbeda. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.